Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Beberapa waktu lalu Tecno telah meluncurkan Tecno Spark 6 Go yang ditunjukkan untuk pasar smartphone 1 jutaan. Kali ini Tecno kembali mengenalkan produk baru mereka di rentang harga yang tak jauh berbeda. Produk itu adalah Tecno Pova yang secara resmi sudah dikenalkan ke publik pada kuartal keempat tahun lalu. Untuk diketahui, POVA ini adalah singkatan dari Power, Optimal Value, dan Ambitions. Namun, apakah Tecno Pova mampu mencuri perhatian sobat? Sebelum memutuskan membeli, ada baiknya jika sobat menyimak dulu kelebihan dan kekurangan Tecno Pova. Tecno Pova memang smartphone murah, tetapi punya berbagai kelebihan di kelas harganya. Apa saja kelebihan yang dimilikinya? Pertama, desain kekinian. Tecno Pova lain dari merek-merek lain dengan berani menghadirkan desain kamera depan punch hole. Mereka menyebutnya dot-in. Di area layar ada kaca penutup 2.5D melengkung ke dalam yang membuat smartphone ini nyaman digenggam. Hal lain yang membuat Tecno Pova nyaman digenggam adalah sudut-sudutnya yang melingkar. Beralih ke bagian bodi belakang. Pemilihan material plastik memang wajar di rentang harganya. Namun material plastik yang diberikan sudah mampu memberi kesan elegan. Pasalnya ada efek kilauan saat cahaya menerpa bagian bodi belakangnya. Desain apik pun dipadu dengan pilihan warna yang keren. Tecno Mobile Indonesia menghadirkan 3 pilihan warna, yakni biru ajaib, ungu gesit, dan hitam mempesona. Menariknya lagi ada lapisan 3D di bagian belakang yang diklaim mampu menangkal panas berlebih saat smartphone dicas. Kedua, layar jumbo. Tecno Pova ini datang dengan layar yang bisa memanjakan mata penggunanya. Lebih-lebih bila sobat suka menonton video atau bermain game. Tak tanggung-tanggung, layar berukuran 6,8 inci dibenamkan di Tecno Pova. Screen to body ratio-nya pun sangat besar, yaitu 90,4%, yang menandakan bahwa bezel di smartphone ini cukup tipis. Resolusi SD dengan kerapatan pixel 263 ppi seolah bukan menjadi masalah. Berarti mengingat smartphone ini berada di kelas entry level, apalagi kecerahan layar IPS-nya sudah cukup baik, yakni 480 nits. Ketiga, baterai Monster Plus Fast Charging. Tecno Pova menghadirkan baterai non-removable dengan kapasitas di atas rata-rata, yakni 6000 mAh. Di kelas harganya cuma ada Realme C12 dan C15 yang punya kapasitas serupa. Dengan pemakaian standar seperti bermain media sosial dan berselancar internet, Tecno Pova diklaim mampu bertahan hingga 2 harian. Sementara jika sering digunakan untuk bermain game, smartphone yang satu ini sanggup menemani sobat selama sehari penuh. Tecno Pova juga sudah didukung teknologi pengisian daya cepat 18 Watt. Keempat, konfigurasi kamera lengkap. Konfigurasi kamera yang diberikan untuk Tecno Pova tidak disunat kendati harganya murah. Di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel PDAF, ada pula 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera sebagai sensor kedalaman. Menariknya ada quad LED flash yang bisa diandalkan saat kondisi pencahayaan lingkungan yang kurang baik. Untuk urusan perekaman video, kamera depan Tecno Pova mendukung hingga 1440p di 30 fps. Bergeser ke bagian depan ada kamera 8 megapiksel dengan dual LED flash. Kamera depan tersebut mendukung perekaman video hingga 1080p di 30 fps. Kelima, memori super lega. Tecno Pova dibekali storage 128GB yang sangat besar. Kapasitas penyimpanan dengan ukuran serupa masih jarang ditemukan di smartphone kelas menengah sekalipun. Jika 128GB masih kurang, sobat masih bisa mempergunakan slot micro SD. Untungnya slot yang disediakan bukan hybrid, melainkan 3 slot, 2 kartu SIM, dan 1 micro SD. Tidak berhenti di situ, Tecno Pova juga dibekali memori RAM 6GB yang besar untuk kelas entry level. RAM 6GB ini menjamin smartphone lancar digunakan untuk bermultitasking alias menjalankan berbagai aplikasi dalam waktu bersamaan. Keenam, sensor lengkap. Sensor NFC memang masih absen di Tecno Pova. Meski begitu, sensor-sensor lain yang sifatnya esensial tetap disematkan. Sensor-sensor itu seperti sidik jari yang terletak di bagian belakang. Kemudian ada sensor cahaya, akselerometer, dan proximity. Bahkan sensor kompas pun masih disertakan. Sensor kompas tentu penting digunakan saat koneksi internet terganggu, sementara sobat tengah mencari arah mata angin. Ketujuh, performa oke.
Tecnopova dibekali chipset kelas menengah baru dari MediaTek, yakni Helio G80 yang meluncur Februari tahun lalu bersama dengan Helio G70. MediaTek menjajali chipset ini dengan fitur Hyper Engine seperti yang ada di kelas high-end Helio G90. Dengan fitur tersebut, smartphone mampu mendeteksi koneksi mana yang lebih stabil saat bermain game online, sehingga smartphone dapat berpindah koneksi secara otomatis dari seluler ke Wi-Fi. Kemampuan grafisnya pun tergolong mumpuni berkat GPU Mali G52 berkecepatan 950 MHz. Banyak yang percaya bahwa chipset ini punya kemampuan setara dengan Snapdragon 665. Beberapa fitur mencolok sengaja disematkan agar Tecnopova mampu menarik perhatian konsumen yang ingin mencari smartphone murah dengan kemampuan oke. Kendati demikian, smartphone ini juga tidak luput dari kekurangan. Berikut ini adalah kekurangan yang perlu sobat ketahui di Tecnopova. Pertama, port USB jadul. Sangat disayangkan Tecnopova belum mengadopsi port micro USB Type-C yang kini mulai populer digunakan di banyak merek. Tecnopova masih setia dengan port micro USB Type-B yang sudah uzur. Kendati sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat, kabar baiknya jack audio 3,5 mm untuk headset tidak dihilangkan di smartphone ini. Kedua, layar biasa saja. Layar Tecnopova bukanlah yang terbaik jika ditinjau dari kemampuan diterik matahari dan keleluasaan sudut pandang. Selain itu, reproduksi warnanya juga agak terlalu kontras meskipun teknologi layarnya IPS. Biasanya layar IPS menyajikan warna yang kalem. Namun, Transition Holding sepertinya sengaja menaikkan kontras. Mungkin sebagian orang tidak terlalu senang dengan kontras yang berlebihan. Selain itu, belum diketahui apakah Tecnopova diberikan proteksi seperti kaca Corning Gorilla Glass. Sebab di situs resminya juga tidak memberikan informasi apapun. Jika benar, maka layar Tecnopova lebih rentan terkena goresan. Hal itu membuat sobat yang hendak meminang smartphone ini mesti mengeluarkan uang lebih untuk membeli tempered glass. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah sobat tertarik untuk membelinya? Silahkan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.